Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan studi kasus pertemuan 5 yang diberikan oleh Ibu Muhani. Soal yang pertama yaitu utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomis di masa yang akan datang untuk mentransfer barang atau jasa ke entitas lain sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Jawabannya benar, karena kewajiban yang dihasilkan oleh beberapa transaksi yang terjadi di masa lalu. Kemudian soal yang nomor 2, utang harus melibatkan transfer aset atau penyediaan jasa di kemudian hari yang bersifat possible. Jawabannya salah, karena sifat itu hanya milik probable. Kemudian soal yang ketiga, utang tidak lancar adalah utang yang jatuh tempo setelah 2 tahun buku. Jawabannya benar, karena utang tidak lancar termasuk utang jangka panjang yang kewajibannya harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Oke, lanjut soal nomor 4. Wesel merupakan contoh usaha yang nilainya pasti. Jawabannya benar, karena Wesel memiliki surat perjanjian yang telah disepakati. Kemudian soal nomor 5. Obligasi merupakan contoh usaha, maksudnya contoh utang yang nilainya harus diestimasi. Jawabannya benar, karena obligasi pada umumnya diterbitkan untuk jangka waktu tetap di atas 10 tahun. Selanjutnya nomor 6. Untuk utang Wesel, nilai yang diakui adalah nilai sekarangnya atau present value. Jawabannya benar, karena informasi tanggal dan nominal yang sudah disepakati. Kemudian soal nomor 7, utang kontingensi atau utang bersyarat adalah yaitu suatu utang yang akan muncul jika terjadi kejadian lain. Jawabannya benar, karena yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaan yang menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya kejadian lain. Selanjutnya nomor 8, berdasarkan tingkat kemungkinan timbulnya utang kontingensi dapat dibagi menjadi 4. Jawabannya benar, karena memiliki kewajiban sosial, kewajiban yang diduga dapat timbul karena hal-hal yang tidak dipastikan, perkara hukum, dan kewajiban potensial. Selanjutnya nomor 9, untuk utang kontingensi dengan tingkat kemungkinan reasonably possible, maka harus dicatat di jurnal. Jawabannya benar, karena utang ini dapat diestimasikan secara wajar, maka wajib dicatat. Kemudian yang terakhir nomor 10, untuk utang kontingensi dengan tingkat kemungkinan remote, maka tidak perlu diakui. Jawabannya benar, karena tingkat kemungkinan sangat jauh sehingga tidak perlu diakui. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.